Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau akan menjelaskan materi pertemuan kelima ya. Materi pertemuan kelima itu terkait dengan sistem informasi berbasis internet. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja share screen. Ya, sistem informasi berbasis internet. Apa saja sih sistem informasi berbasis internet itu? Yang pertama adalah yang sering kita dengar tentang e-bisnis. Ini adalah konsep e-bisnisnya. Ini aplikasi e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Ini dalam sebuah enterprise, dalam suatu perusahaan, ya, saat ini tidak bisa dimungkiri bahwa teknologi memegang peranan penting. Konektivitas antara bagian antar departemen, bahkan antara perusahaan itu sudah menjadi suatu keharusan. Maka dengan adanya sistem informasi berbasis internet, yaitu e-bisnis, koneksi-koneksi, komunikasi-komunikasi antar departemen, antar bagian, antar perusahaan, lintas negara untuk membicarakan bisnis, untuk melakukan proses bisnis, itu sangat lumrah saat ini, bahkan sebagai suatu keharusan. Kalau ada perusahaan yang memang tidak bisa mengikuti e-bisnis atau tidak mengikuti e-bisnis, maka terkesan perusahaan itu terbelakang, ya. Maksudnya terisolir. Maka ya kalau kalian memang nanti berminat memiliki perusahaan sekecil apapun, ya, mau nggak mau kalian memang harus memiliki e-bisnis. Tadi dibilang ya semi otomatis maupun otomatis. Di sini dibilang bahwa e-bisnis itu berkaitan untuk seluruh proses bisnis, termasuk value chain atau rantai pasok, pembelian secara elektronik, manajemen rantai supply, pemrosesan order elektronik, dan penanganan juga pelayanan kepada pelanggan atau customer relationship management, juga dengan kerjasama mitra bisnis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa persaingan itu bukan dari dari kegiatan-kegiatan yang memang cenderung bersifat negatif, misalnya black campaign atau misalnya kegiatan ekonomi yang negatif, tapi juga memang kegiatan-kegiatan bisnis yang digerakkan oleh teknologi informasi itu bisa jadi sebuah persaingan. Dengan kata lain tadi yang saya sebutkan bahwa perusahaan yang tidak bisa masuk atau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, khususnya e-bisnis, itu akan terisolir. Maka siap-siap aja bagi perusahaan itu untuk bisa dibilang ya terlempar dari persaingan. E-bisnis memberikan kemudahan untuk pertukaran data di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain lewat internet, extranet, dan kombinasi di antaranya. Marketplace adalah area di internet, tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia maya. Nah, ada e-bisnis lain yang tidak harus, di dalamnya tidak harus perusahaan. Di dalamnya tidak harus perusahaan, orang per orang pun bisa terlibat di dalam.
Di sini yang disebut dengan marketplace atau kayak apa namanya, pasar ya. Pasar yang memang diperuntukkan bagi mulai dari penjual-penjual kecil, pembeli-pembeli eceran, sampai penjual-penjual besar dan pembeli-pembeli grosir, pembeli-pembeli partai besar. Itu ada di dalam. Mekanisme marketplace itu dengan konsep sama dengan konsep pasar bebas atau pasar terbuka. Artinya, siapa saja terbuka untuk masuk ke area tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. Saya bilang tadi, siapa saja, asalkan ya memang yang dia jual memang barang-barang atau jasa yang baik, benar, tidak melanggar hukum sesuai aturan. Ya. Saya ketika menjual motor saya pun tidak harus memiliki perusahaan. Ya. Saya masuk ke salah satu marketplace dan memang terbilang cepat ya prosesnya sampai saya mendapatkan pembeli. Jadi memang ya memang asalnya mekanisme apa namanya mekanismenya jelas detail. Barang yang saya jual apa, kemudian spesifiknya juga disebutkan, tidak ada yang tutup-tutupi, yaitu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan barang-barang yang tidak jelas, kemudian deskripsinya juga terkesan sedikit, itu memang ya susah untuk ada yang membeli. Seluruh perusahaan tanpa perlu ukuran jenis dapat menerapkan konsep e-bisnis. Karena dalam proses penciptaan produk maupun jasa, setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya informasi. Terminologi e-bisnis. Jadi, penggunaan e-bisnis dalam kehidupan sehari tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce saja. Nah ini, di poin ini saya ingin menjelaskan ya. Kadang-kadang orang salah kaprah mengatakan bahwa e-commerce itu e-bisnis itu e-commerce. Enggak. E-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Ya. E-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Jadi, kelompok besarnya itu adalah bisnis. Yang di dalamnya salah satunya adalah e-commerce. Kenapa? Karena e-bisnis itu kan tidak harus di dalamnya ada transaksi perdagangan misalnya. Kayak pertukaran data pun antar departemen, antar bagian, atau antar perusahaan itu termasuk e-bisnis. Dan di sana tidak ada transaksi penjual beli data, tidak ada. Hanya pertukaran informasi dan data saja. Ya, jadi bagi kalian itu ya harus bisa menjelaskan ke orang lain bahwa e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Karena e-bisnis meliputi berbagai macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan elektronik termasuk pemasaran internet. Pemasaran internet itu e-commerce. E-bisnis dalam praktek pelaksanaannya dan pengelolaan proses bisnis utamanya seperti perancangan produk, pengolahan pasukan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, penyediaan servis melalui penggunaan teknologi, komunikasi, komputer, dan data yang telah terkompensasi. Jadi ada banyak. Tidak hanya melulu tentang pemasaran internet atau e-commerce. Tujuan bisnis, koordinasi, komunikasi, pengolahan organisasi, transformasi proses bisnis, sharing informasi. Nah, kalau transformasi proses bisnis itu terkait dengan yang asalnya tradisional, sekarang udah bisa dibilang modern, dengan menerapkan teknologi informasi di dalam. Keuntungan di bisnis, revenue stream, alias pendapatan baru, ya. Kita bisa melebarkan cakupan penjualan kalau misalnya berhubungan e-commerce. Kita nggak hanya regional, kalau jualan produk kita bisa sekali posting aja itu bisa orang bahkan dari negara lain pun bisa lihat. Dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar yang saya bilang tadi, menurunkan biaya operasional, operating cost. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyewa lapak
atau toko atau apapun untuk display barang ya. Display barang cukup posting di internet. Menawarkan jangkauan sama dengan juga meningkatkan market exposure ya. Jadi jangkauannya lebih luas, kemudian pangsa pasarnya juga tadi ya. Kita bisa di berbagai segmen. Meningkatkan customer loyalty, kenapa? Karena yang tadi CRM tadi, customer relationship management, keep in keep in touch, kita tetap bisa berhubungan dengan customer dimanapun kapanpun customer berada. Meningkatkan supplier management, ya ini berhubungan dengan rantai pasoknya, supply chain management, memperpendek waktu produksi, ya artinya kalau kita misalnya contohnya kita butuh barang nih tengah malam, ya langsung aja kalau ini kan kirimkan email, nggak harus nunggu besok, dan besok pagi nanti langsung bisa dilihat oleh, atau misalnya kalau misalnya dia lagi online, dia bisa langsung melihat secara langsung apa permintaan kita, sehingga supplier tersebut langsung bisa mengirimkan di pagi hari. Nah, ini meningkatkan value chain tadi ya, mata rantai pendapatan. Ini manfaatnya bisnis bagi perusahaan dan bisnis perorangan, bagi konsumen dan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, kita masuk ke business application. Apa saja sih? Yang pertama adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Di sini ya pendukung dari bisnis, termasuk juga supply chain, customer relationship management, marketing, warehouse shipping, shipping and payment, juga melakukan otomatisasi proses bisnis. CRM tadi, customer relationship management, AI, Enterprise Application Integration. Jadi kita bisa mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi dalam departemen, misalnya departemen keuangan, departemen akuntansi punya sistemnya, departemen keuangan punya sistemnya, departemen produksi punya sistemnya. Nah, aplikasi dan sistem yang mereka punya itu bisa diintegrasikan jadi sebuah bisnis yang besar. ACM, Supply Chain Management. Manajemen rantai pasok secara otomatis terkomputerisasi. Nanti ada mata kuliah SCM sama CRM. Contoh media dari bisnis, email, voicemail, forum diskusi, chatting, konferensi suara, konferensi video, atau video conference. Nah, sekarang kita masuk ke konsep e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik. Dimulai dari penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Ini merupakan bagian teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar perusahaan dengan pelanggan. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru. Yang apa bentuknya? Yang pertama adalah bisnis perusahaan dan perusahaan bisa melakukan proses bisnis. Ada namanya B2C, business to customer. Ada namanya C2C, C2B, customer to business. Yang terakhir adalah C2C, ya, customer to customer. Nah, ini yang saya lakukan ya, customer to customer itu yang saya menjual. Faktor-faktor kesuksesan e-commerce, seleksi dan nilai. Jadi yang barang yang masuk memang terseleksi dan nilainya juga memang kompetitif ya. Ada banyak penjual produk A, tapi pasti aja kita akan milihnya yang murah, terus jangkauannya dekat, ada promo-promo, performance service-nya juga memadai. Ya. Jadi ada layanan penjual ya. Maksudnya ketika barang
ini ada pengembalian lah. Tampilan dan rasanya juga, ya, jadi lebih menarik. Advertising dan insentif jelas. Perhatian secara personal, pemasaran satu persatu. Jadi kita tetap aja ya tadi ya, customer relationship management. Kita tetap aja berhubungan dengan customer. Community relationship, menciptakan komunitas itu e-commerce. Security liability, datanya di e-commerce biasanya terlindungi ya, data pribadi kita. Kan kita bisa masukin data dulu kan. Kalau yang kita bisa kita pakai kan marketplace ya. Nah ini perbedaan dalam marketing untuk tradisional marketing communication dan web marketing communication. Dari awareness, consideration, preference, purchase, dan loyalty. Yang ketiga adalah terminologi untuk e-education. Yang kita pakai sekarang ya. Yang akhirnya kita pakai di education. Jadi prinsipnya bukan hanya membangun halaman web, ini yang sering salah. Yang namanya education seolah membuat web, kemudian di web itu nanti ada ilmu-ilmu, ada pengetahuan. Itu aja sama aja dengan blog blog itu kan. Tapi itu bukan education, bukan hanya menyebarkan ilmu, bukan. Tidak hanya berkaitan dengan soal teknis pendigitalan informasi sekolah melalui internet, bukan juga website sekolah yang isinya hanya promo-promo sekolah aja, bukan juga. Tapi dia mampu menghadirkan sosial ilmiah di dunia cyber. Semua kegiatan di sekolah atau di pendidikan itu ada di sana. Forum diskusinya ada, bimbingannya ada, mengajarnya ada. Kemudian mahasiswa atau siswa bisa mendownload materi. Kemudian ada konektivitas, ya ada koneksi ada hubungan antara pengajar dan peserta didik. Jadi semua di sana. Ya, kalau yang tanya apa LMS kita apa sudah masuk kategori e-education, saya bilang secara 100% belum, ya, karena ada beberapa fitur yang belum kita maksimalkan sebenarnya, karena forum diskusi segala macam itu belum diaktifkan. Pengertian dari konsep education adalah semua sistem virtual, paralel dan sistemnya nyata atau persis. Bukan sekedar network, internet, application, berbasis web, komponen-komponen non-fisik, materi kuliah, tugas, diskusi, ujian, dan sebagainya disajikan dalam bentuk virtual. Sistem informasi education, ini ruang lingkupnya, harus ada itu. Kemudian ada chatting, ada newsgroup, ada web page, ada rencana belajar, ada konsultasi elektronik, ada e-laboratory, ada e-books, ada e-news, ada video conference. Nah, ini ada nggak di LMS kita? Ya, masih ada yang belum ada. Jadi ya LMS kita itu belum pasti bilang masih semi education, education. Siapa saja komunitas education? Ada internal, penyelenggara institusi pendidikan, guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, eksternal, LMS yang konsen terhadap pendidikan, pemerintah, pengguna lulusan, agen pendidikan, orang tua siswa. Jadi di dalamnya ada itu. Jadi orang tua siswa bisa ngecek, ya, kemudian pengguna lulusan bisa memantau mahasiswa-mahasiswanya yang akan dibidik ya untuk direkrut. Semua ada masuk dalam education. Penerbit e-book dan e-media ya. Kayak kalau penyediaan tadi e-book sama e-laboratory. Penyedia infrastruktur dari education. Ya ini kan LMS itu kan satu Moodle adalah satu penyedia infrastruktur. Sama forum lembaga pendidikan sebagai yang mengontrol dan menaungi institusi pendidikan. Manfaat education ya menjadi satu alternatif pilihan yang perlu untuk dilakukan dalam rangka meratakan pendidikan Indonesia.
Kalau sarana dan prasarananya sudah mendukung mungkin ya, tapi ini memang sarana prasarananya belum mendukung sehingga yang dibilang pemerataan juga memang belum bisa dikatakan berhasil. Mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh sehingga tidak terpisah oleh jarak, waktu, dan ruang. Jadi diskusi bisa tetap berjalan meskipun dosen di rumah, mahasiswanya di rumah ya. Dengan demikian, daerah yang awalnya disentuh dengan model pendidikan konvensional tentu akan teratasi dengan pengembangan IT dalam bidang pendidikan tersebut. Diadakan misalnya guru yang harus berjalan berpuluh-puluh kilometer masuk ke dalam hutan untuk mengajar. Nanti katanya kalau misalnya udah ada education tidak, ya kembali lagi kalau ada sarana prasarannya memang memadai, mumpuni, meskipun tempat terpencil tapi listriknya ada, internetnya ada, teknologinya ada, ya guru nggak perlu datang atau jalan jauh untuk ngajar. Hal ini tentu menjadi penghematan tersendiri dari sisi anggaran. Bukankah semakin jauh jarak yang ditempuh untuk mendapatkan informasi dengan cara konvensional untuk masalah biaya? Belum lagi risiko dan hambatan lain dalam perjalanan. Betul, tapi memang juga harus didukung dengan tadi sarana prasaran. Yang keempat adalah konsep e-government. Ya, tadi ingat ya, e-business, e-commerce, e-education, e-government. E-government mencakup beberapa hal yang berurusan dari pemerintahan. Dengan area ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal. Dalam aplikasinya, e-government bisa digunakan untuk legislatif, yudikatif, dan juga administrasi publik. Dalam prakteknya, sekarang ini ditemukan ada 4 model e-government di Indonesia. Yang pertama adalah e-government, government to citizen, atau government to customer. Nah, ini biasa menyampaikan informasi pelayanan publik kepada oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, bulan Maret ini kan SPT harus dilaporkan, udah mulai itu. Ya, aplikasi-aplikasi ini muncul government to citizen. Gitu sih, itu memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Itu sih juga memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Nah, gitu sih yang paling banyak di pemerintahan daerah menggunakan itu sih, atau menggunakan konsep ini. Contohnya tadi ya sistem pajak online, layanan kesehatan, website cari kerja di Snaker, penerbitan dokumen pribadi, KTP, akte KKL, password. Ya, ada istilahnya adalah satu pintu itu ya, kantong imigrasi dan lain sebagainya. Ini government to citizen atau customer. Yang kedua adalah government to employee. Nah, ini biasanya yang terkait dengan lebih spesifik ya. Jadi masyarakat, tapi masyarakatnya pegawai dan karyawan. Layanannya bisa, yang contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah government to business. Nah, ini biasanya yang hubungannya adalah pemerintah dengan pelaku-pelaku bisnis. Interaksi pemerintah ya tujuan akan ada interaksi ya. Nah, ini contoh aplikasinya: pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, hak paten dan dagang, izin usaha, dan lain-lain. Ada yang namanya kan istilahnya adalah perizinan satu pintu gitu ya. Nah, ini adalah di government to business. Yang keempat adalah government to government. Jadi pemerintah dengan pemerintah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Jadi udah ada nih pertukaran informasi, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ya kalau di luar negeri program yang dengan luar negeri yang namanya Sister City ya. Kota bersaudara itu bisa jadi satu bagian dari government to government. Kelebihan e-government,
perbaikan kualitas, kemudian transparansi, kontrol dan akuntabilitas, masyarakat akan lebih yakin dan percaya. Ini kalau misalnya perizinan tidak ada calo lagi. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi, karena semua langsung by system. Meskipun pada prakteknya juga ada aja sih ya. Pelayanan bisa dilakukan secara online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Jam segini, maksudnya jam pagi-pagi. Ya. Kita bisa langsung mendaftarkan permohonan izin usaha kita, masuk ke sistemnya aja. Nanti ketika misalnya sudah on kantornya, itu bisa langsung diproses. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, pekerja, dan pelaku bisnis lebih baik dengan adanya transparansi. Pelayanan pemerintah bisa lebih efisien, mewujudkan good corporate governance. Kurangannya, budaya berbagi informasi dalam pemerintah masih jarang. Ya, kita kadang-kadang pemerintah masih tutup, masih ada yang tutup-tutupi. Terus banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan. Saya bilang calo-calo itu ada aja. Kemudian budaya mendokumentasikan yang belum lagi dilakukan pemerintah. Jadi ya dokumentasi juga penting sekarang, tapi dokumentasinya dalam bentuk digital. Jadi selama ini kan mungkin pemerintahan daerah itu masih menggunakan dokumentasi yang non digital, yang memang membutuhkan banyak ruangan. Kalau arsip itu gede-gede dan mudah penuh. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam versi digital ya? Kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi informasi kurang maksimal. Saya pernah iseng-iseng melakukan sedikit penelitian, yaitu perbandingan antara jumlah lulusan di informatika di tahun 2010 dengan jumlah lowongan kerja, khususnya e-government. Jadi dapat kesimpulan bahwa satu orang lulusan informatika itu berpeluang atau mendapatkan kesempatan di 3 posisi. Jadi 1:3. Ya, satu orang lulusan berbanding 3 lowongan. Pertanyaan saya, kenapa di tahun 2010 itu kok masih banyak yang ngomongin kurangnya lapangan pekerjaan? Ya itu kesimpulannya kembali ke masing-masing ya. Apakah kalian memang mumpuni potensi kalian untuk terlibat, untuk masuk ke dalam itu, untuk masuk ke dalam atau terlibat dalam e-government? Itu ya pertanyaan. Kalau kalian tidak mumpuni, tidak punya kompetensi, ya iyalah kalian nggak akan diterima kan. Akhirnya kalian menyalahkan tidak ada lowongan kerja. Padahal 1:3. Tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya e-government. Masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Ya, satu lagi mungkin adalah tentang ya masyarakat Indonesia yang masih banyak belum melek teknologi itu ya. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai. Baik, itu adalah materi dari saya. Ya. Semoga bisa dipelajari ya, terkait materi pertemuan kelima, yaitu sistem informasi berbasis internet. Akhir kata, saya ucapkan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.